Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Naima Munte dari kelas Biologi 1 Standbook 2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Wujud artinya Allah merupakan zat yang pasti dan tidak diciptakan oleh siapapun. Yang kedua, qidam. Qidam artinya sang pencipta yang sudah ada lebih dahulu dari apa yang diciptakannya. Yang ketiga, baqo. Baqo artinya kekal. Di sini, Allah Maha Kekal dan tidak binasa ataupun punah. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah berbeda dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamul binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada makhluk apapun. Yang keenam, wahdaniyat, artinya Allah Maha Esa, tunggal, dan tidak ada tandingannya. Yang ketujuh, qodrat. Qodrat artinya berkuasa. Allah Maha berkuasa dan tidak ada yang mampu menandinginya. Irodat artinya berkehendak, yaitu setiap apa yang terjadi di alam semesta ini terjadi dikarenakan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Yang kesepuluh, hayat. Hayat artinya hidup. Allah hidup dan tidak akan pernah mati, binasa ataupun punah. Sama artinya mendengar. Allah mendengar segala perkataan yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan. Yaitu basar, Maha melihat. Allah Maha melihat dan tidak buta. Yang ke-13, kalam, yaitu berfirman. Allah berfirman dan berkata-kata serta tidak bisu. Yang ke-14, qadiran, yaitu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa dan tidak ada tandingannya. Yang ke-15, muridan, yaitu Maha Kehendaki. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dikarenakan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, aliman, Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Yang ke-17, hayan, yaitu Allah Maha hidup. Di sini Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati, binasa ataupun punah. 18, yaitu samian, yaitu Allah Maha mendengar dan tidak tuli. Allah mendengar apa saja yang dikatakan manusia maupun yang tidak dikatakan manusia, serta dia dapat mendengar apapun itu. Yang ke-19, basiran, yaitu Maha melihat dan tidak buta. Yang ke-20, mukalimah, yaitu berfirman dan berkata-kata. Allah berfirman dan berkata-kata serta tidak bisu. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah yang pertama Adam, yang artinya tiada. Sifat ini bertolak belakang dengan sifat wajib Allah, yaitu wujud. Yang kedua, hudud. Hudud artinya yang mendahului. Sifat ini mustahil bagi Allah karena tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fana, artinya musnah. Sifat ini mustahil bagi Allah karena Allah tidak dapat musnah maupun punah. Keempat, mumasalatu bil hawadisi, yaitu ada yang menyamai. 8, karoha, terpaksa. Sifat ini mustahil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-9, jahlu, yaitu bodoh. Sifat ini bertolak belakang dengan sifat wajib Allah, yaitu cerdas. Yang ke-10, maut, yaitu mati. Sifat ini mustahil karena Allah memiliki sifat yang kekal dan tidak akan pernah mati. Yang ke-8, yang ke-11, samun, tuli. Sifat ini mustahil bagi Allah karena Allah memiliki sifat yang Maha mendengar dan tidak tuli. Yang ke-12, amah, yaitu buta. Sifat mustahil ini
mustahil dimiliki oleh Allah karena Allah memiliki sifat maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-13, bakamun, yaitu bisu. Yang ke-14, kamilu ajian, yaitu zat yang lemah. Zati. Sifat ini bertolak belakang dengan sifat wajib bagi Allah karena Allah merupakan zat yang kuat dan maha perkasa. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, yaitu zat yang bodoh. Sifat ini mustahil dimiliki oleh Allah karena Allah merupakan zat yang cerdas dan mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maitan atau zat mati. Sifat ini mustahil dimiliki oleh Allah karena Allah merupakan zat yang kekal dan tidak akan pernah mati maupun musnah. Yang ke-17, kaunuhu, yaitu yang tidak bisa mendengar. Sifat ini bertolak belakang dengan sifat Allah yang wajib, yaitu Allah maha mendengar segala perkataan yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan. Ke-18, kaunuhu karihan, yaitu terpaksa. Yang ke-19, kaunul amma, yaitu zat yang tidak dapat melihat. Sifat ini mustahil dimiliki oleh Allah karena Allah dapat melihat apapun yang terjadi di alam semesta ini. Yang ke-20, kaunuhu al-ankamu, yaitu zat yang tidak dapat berbicara.